Ya, baiklah rekan-rekan operator yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisa data hasil entry kita pada aplikasi Dapodik, di mana sebelum kita melakukan sinkronisasi, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa data yang kita entry ini sudah benar. Nah, bagaimana cara menganalisa atau bagaimana cara mengecek datanya sudah benar atau belum? Caranya yang pertama, kita buka tab baru di sini, masukkan alamat localhost .26969 garing index standalone php, tekan enter. Kemudian di sini ada tampilan login, kita masukkan kode registrasi seperti yang diminta. Oke. Ceritanya di sini kita akan melakukan sinkronisasi. Tapi sebelum melakukan sinkronisasi, kita akan cek dulu bagaimana atau apakah data yang kita entry itu sudah betul atau belum. Bagaimana cara mengeceknya? Di sini kita lihat data yang mengalami perubahan. Di sini ada PTK baru 1, kemudian ada PTK 3, kemudian PTK terdaftar ada 8. Nah, yang pertama cek dulu PTK baru ada 1 orang. Ceknya kita kembali lagi ke aplikasi Dapodik, PTK, kemudian cek di tambah. Ya, di sini betul bahwa ada PTK baru 1 orang. Oke, berarti benar datanya. Kemudian selanjutnya PTK terdaftar ada 8. Ya, di sini. Oke, kemudian peserta didik baru ada 1 orang. Kita cek datanya peserta didik. Oke, ada 1 orang. Maksudnya yang pindahan. Sudah benar datanya. Peserta didik longitudinal. Ini cara mengeceknya dengan pilih siswa, kemudian klik ubah. Ya, ini adalah peserta longitudinal. Dari mana saya tahu? Sekarang kita coba sini isi misalnya 145, 135, kemudian di sininya 30, di sininya 1. Kita save datanya. Lihat data peserta longitudinal. Berarti ini data yang data longitudinal tersebut. Nah, di sini ketika peserta longitudinal ada 8, itu artinya bahwa pada data rincian yang sudah diisi dari semua data siswa ini hanya 8 orang yang terdeteksi oleh aplikasi. Jika muridnya ada 200, maka masih banyak yang perlu kita isi datanya, data rinciannya. Oke, seperti itu. Kemudian pengguna 1, pengguna itu adalah admin biasanya. Rombongan belajar di sini ada 2. Kita cek apakah datanya betul. Rombongan belajar ada 2. Ya, betul, datanya ada 2. Dan selanjutnya hingga pembelajaran, dan kadang-kadang tidak hanya sampai 20, kadang-kadang bisa sampai 23. Jadi kita bisa mengecek satu persatu di sini berdasarkan entry yang kita sudah masukkan. Apakah datanya sudah valid atau belum? Jika datanya tidak valid, maka disarankan untuk tidak melakukan sinkronisasi. Perbaiki dulu datanya baru sinkronisasi. Namun jika datanya memang sudah valid, baru kita sinkronisasi di sini. Oke, di sini dari beberapa kasus yang saya temui, ketika kita melakukan penghapusan rombel misalnya, kemudian di dalamnya ada anggota rombel misalnya, ketika kita melakukan penghapusan rombel, ini akan terhapus.
kemudian anggota rombelnya pun otomatis akan terhapus. Nah, yang jadi permasalahan ketika kita menganalisa di sini, rombel yang seharusnya 2 jadi 8. Teman-teman lihat di sini rombelnya cuma ada 2, tapi ketika saya hapus di sini, maka munculnya rombel itu menjadi 3. Padahal realnya di aplikasi hanya ada 2. Jadi satu lagi muncul akibat data tersebut saya hapus waktu itu. Namun rombel tersebut bisa muncul kembali dengan melalui CMD atau command prompt. Data itu bisa kembali, data rombel tersebut. Begitu juga kalau kita hapus PTK, jumlah PTK-nya akan bertambah biasanya. Namun tadi bisa kita kembalikan. Seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah sebelum melakukan sinkronisasi, pastikan data-data ini sudah sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Baru teman-teman bisa sinkron. Jika datanya belum valid di sini, maka lebih baik diperbaiki. Baru teman-teman sinkron. Oke, jadi teman-teman itu cara menganalisa data yang kita entry apakah sudah benar atau belum. Ya, sebab khususnya berkaitan dengan hapus, efeknya adalah menjadi data ganda di sini. Sehingga pada saat sinkronisasi umumnya adalah gagal. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.